Sobat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Rabu 24 Agustus 2022 bersama saya Aisyah Amalia Putri. Berita yang pertama, Sobat Kompas TV, DPR mencecar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap motif pembunuhan Brigadir J agar spekulasi tentang motif tidak berkembang liar di masyarakat. Namun Kapolri enggan mengungkapkan motif. Menurutnya, motif pembunuhan akan diungkap setelah tim penyidik memeriksa tersangka Putri Chandrawati. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Kapolri beserta jajarannya, anggota Komisi 3 DPR mencecar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkapkan motif pembunuhan Brigadir J. Hal ini guna mengantisipasi spekulasi soal motif yang berkembang di masyarakat. Namun, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo enggan mengungkap motif terkait pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, tim penyidik baru akan membuka motif setelah memeriksa tersangka Putri Chandrawati. Namun, mohon izin, terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara RS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Berita yang kedua, Sobat Kompas TV, anggota Komisi 3 Beni Harman meluruskan pernyataannya beberapa hari lalu saat rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Saat itu, ia meminta Kapolri untuk dinonaktifkan sementara agar kasus pembunuhan Brigadir J bisa diungkap. Menurutnya, permintaan itu dalam konteks cerita Menko Polhukam yang menyebut Kapolri tersandra kerajaan Verdi Sambo. Pada rapat dengar pendapat antara Komisi 3 bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Rabu 24 Agustus 2022, anggota Komisi 3 DPR Beni Harman meluruskan pernyataannya yang meminta Kapolri untuk dinonaktifkan sementara agar kasus Brigadir J terungkap. Menurut Beni, permintaannya itu dalam konteks cerita Menko Polhukam yang menyebut Kapolri tersandra kerajaan Sambo dan adanya Jenderal Bintang 3 yang mengancam mengundurkan diri jika Verdi Sambo tidak dijadikan tersangka. Beni memastikan bahwa dirinya sepenuhnya mendukung Kapolri baik lewat kata maupun doa. Konteks cerita Ketua Kompolnas yang adalah juga Menko Polhukam, bagaimana dia menceritakan bagaimana Pak Kapolri juga tersandra oleh kerajaan Sambo ini. Maka saat itulah saya mengusulkan, sekali lagi dalam konteks cerita beliau, saya mengusulkan kalau begitu Bapak Menko Polhukam, mengapa pada saat itu tidak diminta saja kepada Bapak Presiden supaya Pak Kapolri dinonaktifkan sementara untuk bisa ungkapkan kasus itu apa adanya. Kalau betul kerajaan Sambo memang sudah mendominasi sampai ke bagian-bagian yang paling suci di lembaga ini. Itu yang saya katakan. Daripada Pak Menko Polhukam cuap-cuap di publik, cerita ada jenderal yang mengancam mengundurkan diri. Kan itu ceritanya, Pak. Yang kita minta juga sebut saja namanya. Jangan bikin masalah. Anda Menko Polhukam, pembantu Presiden, sampaikan itu kepada Bapak Presiden untuk diambil langkah. Tidak lebih dari itu. Ya bahwa kemudian ada teman-teman yang rame-rame untuk kami mendukung, tidak ada konteks itu. Kalau soal dukung, saya dukung sepenuhnya Pak Kapolri dengan kata dan juga dengan doa. Berita yang terakhir, Sobat Kompas TV, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan harga telur di pasaran akan turun dalam 3 minggu ke depan. Kementerian Perdagangan akan segera memanggil para pelaku usaha telur agar tidak melakukan akhir dini. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan setelah mengikuti ratas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore. Zulhas menyebut Presiden menanyakan kepada dirinya soal kenaikan harga telur di pasaran yang menyentuh angka Rp32.000 per kilonya. Mendak menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga telur.
Pertama ialah para pelaku usaha yang melakukan afkir dini dan juga banyaknya telur yang dibeli Kemensos untuk program bantuan sosial. Merespon harga telur yang melonjak, Kementerian Perdagangan akan segera memanggil pelaku usaha telur dan meminta pelaku usaha untuk tidak melakukan afkir dini atau penyembelihan indukan. Zulhas menargetkan dalam waktu 3 minggu ke depan harga telur akan kembali turun dan berada di kisaran angka Rp28 hingga Rp29.000 per kilonya. Waktu saya diangkat jadi Mendak, hari kedua harga telur 32.000. Turun sampai 25.000, 26.000. Terlalu rendah. Sama dengan harga ayam, ya. Ayam dari 52.000 turun sampai 24.000. Itu merugikan peternak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang pertama ya. Oleh karena itu pengusaha mereka melakukan apa yang disebut dengan afkir dini. Afkir dini itu ayam yang menelur itu dipotong dijual ayamnya. Ya, jadi berkurang kan produksinya agar harganya naik. Satu itu. Yang kedua, Kemensos kebetulan merapel programnya 3 bulan sekaligus. Telur lagi dibeli. Jadi ini satu ada afkir ini, kedua Kemensos bantuan 3 bulan dirapel, bantuannya telur banyaknya. Jadi naik. Nah, nanti sore ini dan besok kita akan undang para pelaku di sektor petelur ini yang besar-besar, karena yang besar-besar yang mempengaruhi, agar mereka tidak melakukan afkir ini lagi, agar ini harga normal. Dan ini kan Kemensos juga sudah selesai. Jadi mudah-mudahan nanti 3 minggu, 1 bulan mendatang sudah mulai turun lagi, tetapi dengan harga yang wajar. Konsumen belinya tidak berat, tetapi juga peternaknya tidak rugi. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya Aisyah Mulia Putri pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya.